tanggapan. Jangan ketika hasil kemudian didiamkan saja tanpa malik. Bagaimana tadi saya sampaikan bahwa hasil belajar ayah dan jadinya ibu yang kami hormati, strategi integrasi nilai dalam pembelajaran PAI bahwa proses pembelajaran pendidikan agama Islam ini adalah proses yang mengintegrasikan, memadukan, menyatukan, menyisipkan atau menggabungkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, dan pengembangan potensi untuk mencapai tujuan pendidikan untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat. Inilah yang harus kita lakukan sehingga tidak hanya mencapai kebahagiaan dunia, tapi bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya adalah penyederhanaan muatan kurikulum. Dari sisi mana? Yang pertama adalah dari sisi struktur, dua dari sisi materi, dan yang ketiga dari sisi bahan ajar. Ini semuanya disederhanakan. Kalau kita baca di surat Kemendiknas maupun petunjuk teknis dari Kementerian Agama bahwa kita harus melakukan penyederhanaan dan di sana sudah diberitakan mana-mana kade-kade yang sangat esensial yang perlu disampaikan kepada siswa kita, dan hal itu bisa kita baca pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3451 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah pada masa kebiasaan baru yang sudah kami share kepada teman-teman, terutama wilayah binaan sebelah utara yaitu 11 kecamatan. Kami sudah share semua dan diharapkan syukur-syukur di print kemudian dibeli, tidak hanya diterima saja. Bapak Ibu yang kami hormati, prosedur pembelajaran tatap muka untuk di Kabupaten Temanggung itu adalah waktu memulai pembelajaran tatap muka paling cepat untuk SDMI insya Allah dilaksanakan pada September, itu paling cepat. Jadi era 2 bulan ini Bapak Ibu masih melaksanakan pembelajaran daring. Tetapi ketika tidak bisa dilaksanakan dengan daring, maka hendaklah diusahakan dengan luring, dengan bagaimana caranya dan sesuai dengan karakter wilayah masing-masing. Kemudian struktur kurikulum apel itu 2 jam pelajaran. Nah, setiap 1 jam pelajaran adalah 20 menit. Berarti 2 jam pelajaran itu adalah 40 menit. Kemudian tidak diperbolehkan Bapak Ibu pada masa transisi. Nanti pada masa kebiasaan baru boleh, tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Kegiatan olahraga dan ekskul tidak diperbolehkan pada masa transisi ini. Tapi nanti pada kebiasaan baru diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat atau fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan atau tidak mungkin penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya senam lantai dan saket, itu kan tidak mungkin. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, apa tugas dari GPAI pada masa adaptasi ini? Yang pertama adalah memahami juknis pembelajaran PAI yang tertera dalam keputusan Dirjen Pendes nomor 3451 tahun 2020. Yang kedua, memahami kade-kade esensial. Di Kebdijen itu sudah ada. Di sana sudah ada, dibaca, nanti dipahami, kemudian dituangkan di dalam RPP baik daring maupun luring.
Tiga, memastikan peserta didik terlayani dalam proses pembelajaran ini. Pentingnya kita untuk memetakan berapa siswa yang bisa dilayani dengan daring dan berapa siswa yang tidak bisa dilayani dengan daring. Maka ini harus dipastikan benar bahwa semua peserta didik itu terlayani dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu memetakan keadaan peserta didik yang bisa terlayani secara daring, sudah saya sampaikan, maupun tidak. Yang kelima, menyusun RPP yang sesuai dengan keadaan di rumah dan juga RPP atau RPP daring dan juga RPP tatap muka. Kemudian yang keenam adalah memetakan hasil belajar peserta didik. Jadi hasil peserta didik itu dipetakan, tetap bagaimanapun juga dianalisis. Kenapa hasil belajarnya belum memenuhi target. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kami tayangkan RPP, contoh RPP dalam jaringan, RPP daring. Inilah Bapak Ibu, jadi ini kelas 2 semester genap ya. Sekarang padahal kan semester 1, ini sebenarnya kan keluarnya yang kemarin nih, ketika bulan April ya. Rencana pembelajaran atau RPP Merdeka Belajar nih. Saya kasih Siti Julaiha, SD Pendidikan Agama Islam. Di sini di tujuan sudah dipaparkan atau disebutkan cara. Kalau Pak Jainuri sudah mengatakan ABCD itu. Audience, behavior, conditioning, dan degree. Satu yang diukur. Ini RPP ini adalah satu halaman Bapak Ibu. Jadi ada tujuan pembelajaran, media dan sumber belajar, itu HP, Android, PC, akses internet, mungkin buku tuntunan sholat untuk anak, link video praktek sholat atau YouTube. Nah, ini kirim lewat YouTube, ada buku, paket, dan WhatsApp. Aktivitas pembelajaran di sini, kita lihat di sini ada guru memberikan salam dan seterusnya. Ini kan lewat video dan kesempatan kepada murid untuk berkomentar mengenai penjelasan materi yang telah disampaikan guru. Kegiatan intinya di sini, guru meminta murid untuk mengamati kegiatan sholat melalui video yang telah dikirim di grup WA. Nah, di sini ini tampak sekali bahwa RPP ini adalah RPP daring. Maka Bapak Ibu, bagaimanapun situasinya, hal ini memang harus dilakukan agar kita bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada siswa, dan hak anak atau hak siswa itu adalah bagian atau anak tidak kita rugikan. Ini adalah salah satu sharing yang mungkin ini bisa diamati di layar ya, Bapak Ibu, Pak Moin. Oh, bisa dilihat. Yang menggunakan laptop bisa dilihat itu. Bisa. Yang menggunakan laptop. Yang tidak bisa atau terlalu kecil. HP kurang jelas. Ya, udah jelas. Oh kurang jelas. Enggak. Sudah jelas.
Oh ya, terima kasih kalau sudah jelas ya. Jadi ini harus dibuat oleh Bapak Ibu, meskipun sekarang ini adalah hari pertama masuk sekolah, sekarang adalah masa orientasi siswa. Orientasi siswa kelas 1 ini bagaimana caranya ya agar sampai ya mungkin juga di video ruang kelasnya mana, siapa gurunya dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang benar berkenan. Saya akhiri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. kembalikan kepada Pak Muin, monggo. Ya. Masih ada waktu 10 menit Pak Muin, monggo. Kalau mau disampaikan Bapak Ibu yang kami hormati, yang berkaitan dengan demikianlah KKP sambutan atau dan pengarahan dari Bapak Muhammad Nasihin SPDI yang mana tadi telah memberikan berbagai pengarahan dan pembekalan kepada kita semuanya terkait upaya-upaya yang bisa kita lakukan di masa seperti ini, termasuk tadi diingatkan ada beberapa aspek yang sangat penting untuk kita lakukan, yaitu diantaranya adalah mereduksi biaya pembelajaran sehingga bisa terjangkau oleh semua pihak, serta yang tidak kalah pentingnya tadi apapun dan bagaimanapun proses pembelajaran harus tetap bisa berlangsung. Kalau bisa dengan daring, dilakukan dengan daring. Kalaupun tidak bisa dilakukan dengan daring, tentunya harus dilakukan dengan luring sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Kepada Bapak Muhammad Nasihin, kami haturkan banyak terima kasih. Untuk selanjutnya adalah mumpung kita masih bisa bertemu melalui virtual Zoom ini, dan mohon maaf Bapak Ibu untuk pelaksanaan virtual Zoom ini masih banyak kendala-kendala teknis, mungkin masih ada suara-suara yang tidak begitu jelas atau mungkin sedikit ricuh, atau mungkin tadi ada beberapa 1-2 kali sinyal yang terputus sehingga cukup mengganggu kelancaran acara ini, tetapi semoga tidak mengurangi makna dari silaturahmi ini. Untuk selanjutnya, sambutan dan pengarahan dari pengawas berikutnya adalah Google Form soal. Di sini tak Google Form. Anak-anak ini sekarang ini sepertinya. Ayo gue. Mana Google? Nanti akan ada kelas misalnya. Ora. Itu kan video aja bisa undangin. Assalamualaikum. Ini enggak tong putus-putus barang. Sinyalnya gue. Ayo. Ngomongin Bu Ayun mana? Kir Pak Ayu. Ayun, monggo Bu Ayun. Siaran ulang. Putus-putus. Siaran ulang enggak? Apa saya dulu? Oh, nggih. Mohon maaf karena Bu Ayun mungkin masih ada keperluan yang lain. Monggo untuk Bu Haryaningsih dulu nggih untuk sambutan dan pengarahannya. Monggo Ibu. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ibu Kadis Pais yang saya hormati, rekan-rekan pengajar, Bapak Ibu guru GPAI, tetap Silahkan Pak Mungin. matikan mute-nya ya. Sudah jelas? Suaranya jelas? Sudah Bu. Monggo langsung Bu. Lanjut. Oh iya. Ya. Sudah, itu poin ya. Sudah jelas? Silahkan Pak Mungin. Monggo. Dilanjut. Sudah? Sudah Pak. Sudah lanjut ke Bu Haryaningsih dulu Pak. Monggo Bu Haryaningsih lanjut. Silakan Pak Mungin dilanjut. Oh ya. Sudah jelas toh? Sudah. Ya, Pak ya. Nas, ini langsung dilanjut Bu Haryaningsih dulu Pak. Oh ya. Ya. Iya. Ya. Monggo. Semuanya Mulai. sehat, Bapak Ibu. Semoga semuanya sehat, tetap semangat. Suara saya bisa didengar semua? Bisa Bu. Bisa? Kok nggak ada respon ya? Mood-nya dimatikan ya semua ya. Ya. Langsung to the point saja Pak, Ibu. Karena Temanggung ini masih belum zona hijau, ya. Maka ini tahun pelajaran baru 2020-2021 itu anak-anak masih DDR, masih belajar dari rumah, ya. Yang belajar dari rumah hanya anak, guru mulai hari ini tetap masuk seperti biasa. Nah, itu murid dari rumah, guru melaksanakan Saya tak sambungan. PJJ Pakai apa? pembelajaran jarak jauh. Sambung pakai data. Pak Mongin, Internetnya. Oh iya. jelas? Jelas Bu, monggo dilanjut. Pak Nas kok masih sibuk sendiri tuh? Ya, habis. Oh, iya. Itulah dinamikanya virtual Zoom Bu, monggo dilanjut. Iya. Udah lanjut ya? Ya, monggo, nggih. Menggarisbawahi apa yang telah disampaikan Pak Nas tadi, kita harus melaksanakan PJJ. Untuk menyiapkan PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang belakangan ini baru ramai dibicarakan di kalangan para guru, yaitu tentang pembelajaran blended learning. Ya, saya mengingatkan penjenengan pembelajaran blended learning. Ya, apa itu pembelajaran blended learning? Itu adalah yang dipadukan. Ya, pembelajaran terpadu antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Ya, jadi pembelajaran yang dipadukan antara daring dan luring itu pembelajaran blended learning. Coba penjenengan terapkan ini di awal-awal ini, coba penjenengan persiapan untuk menerapkan pembelajaran blended learning. Ada dalam yang yang positif harus ada kontinuitas di sukses dari blended learning. Kuncinya salah satunya harus ada kontinuitas interaksi yang positif. Jadi benar-benar ngeblend, ya, memang harus selalu interaksi. Itu yang pertama. Yang kedua,
dalam blended learning itu yang harus diperhatikan harus ada pendampingan. Sebab tidak jarang murid itu mengalami kesulitan dalam belajar. Itu harus selalu mendampingi, ya, selalu mendampingi. Mendampingnya tidak hanya sekali dua kali, harus berkesinambungan dalam